Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Fat dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan iptek di era globalisasi. Perkembangan teknologi persenjataan. Awalnya persenjataan perang terdiri dari peralatan manual seperti busur dan panah. Perkembangan teknologi membuat perang berkembang dan berlangsung memanfaatkan sistem otomatis seperti pesawat tempur, senjata laser, senjata tempur tanpa awak, hingga bom nuklir. Saat ini beberapa teknologi telah berkembang menjadi senjata perang modern. Perkembangan teknologi persenjataan dan ruang angkasa dimulai sejak adanya Perang Dingin. Sebab perang tersebut ditandai oleh adanya persaingan persenjataan canggih sehingga mereka tidak melakukan perang secara terbuka. Senjata yang digunakan pada masa Perang Dingin diantaranya ada nuklir, kapal selam rudal balistik, rudal, tank 55. Senjata yang lain diantaranya ada F-4 Phantom, kemudian senjata luar angkasa, dan juga ada teknologi fly-by-wire. Dampak perkembangan teknologi persenjataan diantaranya dampak positif yaitu pesatnya perkembangan teknologi memacu tiap negara untuk terus mempertahankan pertahanan negara masing-masing. Dampak negatif diantaranya munculnya rasa ketakutan masyarakat dunia, menimbulkan kerusakan dan kerugian yang memakan banyak korban, serta munculnya rasa ingin menguasai dan memaksakan kehendak pada negara lain. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 1. Televisi. Penemu televisi yaitu John Logie Baird pada tanggal 11 Mei 1939 untuk pertama kalinya sebuah pemancar televisi dioperasikan di kota Berlin, Jerman. Sementara di Indonesia mulai tayang pada 17 Agustus 1962. Pada tanggal 24 Agustus 1962, Presiden Soekarno meresmikan TV pertama di Indonesia bernama Televisi Republik Indonesia atau TVRI. 2. Radio. Sejarah radio bermula dari penemuan seorang ilmuwan Italia yang bernama Marconi pada tahun 1896. Perkembangan radio di Indonesia yaitu pada tanggal 1 April 1933 Mangkunegoro VII dan Sarsito Mangunkusumo mendirikan SRV atau Solo Radio Freezing di Surakarta. Peran radio saat kemerdekaan yaitu radio yang memberikan kabar atas kekalahan Jepang pada Perang Asia Pasifik. Peran lain dari radio diantaranya sebagai penyampai proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri. 3. Telegraf. Telegraf merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pesan melalui gelombang elektrik. Pengiriman pesan melalui telegraf menggunakan sandi Morse. Telegraf diciptakan oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Samuel F.B. Morse bersama dengan asistennya Alexander Bain. Peran telegraf saat kemerdekaan diantaranya, telegraf berhasil menyampaikan informasi penting dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Kabar yang ingin dibagikan pun dapat sampai dengan cepat. Dengan demikian, para pahlawan dapat segera bergerak untuk melakukan upaya terbaik demi kemerdekaan. 4. Satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada 2 jenis satelit yaitu satelit alami dan satelit buatan. Untuk dapat beroperasi, satelit diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. 5. Telepon. Telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Pada tahun 1981, telepon pertama kali menggunakan nomor dial. John Cooke dan Craig McCaw menjadi pelopor telepon tanpa kabel. Telepon mulai berkembang di Indonesia pada dekade 1980-an. Peran telepon saat kemerdekaan yaitu digunakan untuk melakukan koordinasi di antara para pemimpin Republik Indonesia dengan para pemimpin daerah.
6. Internet. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Projects Agency yang disingkat juga sebagai ARPA merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. Pada tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat. 7. Media sosial. Sebuah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Contoh media sosial diantaranya ada Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Dampak media sosial diantaranya dampak positif, yaitu mempercepat arus informasi sebagai media hiburan, juga meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara dampak negatif diantaranya antisocial behavior, kemudian mengurangi keinginan belajar bagi siswa. Demikian materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga kalian semua diberi kepahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.